Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman, kita lanjut kembali pembahasan kitab Tahaput al-Falasifah, masih menjelaskan wahaza al-pannu minal adillati salasatun, penjelasan tentang argumentasi para filsuf tentang kodimnya alam ya. Sebelumnya kita sudah mengawali atau membahas bahwa kata para filsuf qauluhum yastahilu suduru hadisin min qadimin mutlaqan, bahwa sangat mustahil atau tidak mungkin adanya alam ini bermula atau berawal dari hal yang qadim mutlak ya. Jadi adanya alam ini berawal dari qadim yang mutlak. Kata para filsuf itu sangat mustahil dengan alasan bahwa nanti kita akan jelaskan ya di sini Imam Al-Ghazali akan membantah atau akan menjelaskan secara rinci bagaimana atau kenapa alam ini mesti hudus ya, atau kenapa alam ini mesti bermula. Baik, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahqiquhu ayyuqala lima lam yahdusil alami qabla hudusihi la yumkinu ayyuhala ala azzihi alal ihdasi wala ala istihalatil hudusi fa inna zalika yuaddi ila ayyam qalibal qadimu minal azzi ilal kunrati wal alami minal istihalati ilal imkani. Ulangi. Wal alami minal istihalati ilal imkani wakilahuma muhalan wala amkanu ayyuqal lam yakun qablahu gharadun summa tajaddadu gharadun wala amkanu ayyuhala ala faqad alatan summa ala wujudiha bal aqrabu ma yatakhayyalu ayyuqal lam yurid wujuduhu qabla zalik fal yazim ayyuqala hasala wujuduhu li'annahu sar muridan la wujuduhu ba'da an lam yakun muridan fayakunu qad hadasatil iradah. Kita terjemahkan ya, watahqiqu ayyuqala, dan penjelasan atau uraiannya yaitu ini. Jadi para filsuf mempertanyakan begini, lima lam yahdasil alami qabla hudusuhu, mengapa ya alam ini mesti hudus atau alam ini mesti bermula. Alam ini mesti bermula ketika semestinya bisa saja ada sebelumnya begitu. Atau kenapa alam ini bermula padahal bisa saja alam ini ada sebelumnya. Nah, jadi para filsuf mempertanyakan kenapa sesuatu itu muncul atau alam itu muncul belakangan padahal alam itu bisa saja ada bersamaan dengan sang pencipta begitu ya. Jadi ini pertanyaan memang ketika kita menjawabnya tidak tepat, kata Imam Al-Ghazali akan memiliki dua dampak yang akan memengaruhi keyakinan kita. Jadi para filsuf ini memang karena filsafat itu biasanya diawali dengan pertanyaan kan. Lima lam yahdusil alami qabla hudusi, mengapa alam itu tidak ada sebelum alam itu ada. Artinya kenapa sih alam ini mesti ada berawal ya, atau adanya itu lebih belakangan padahal alam itu
Mestinya kata filsuf sudah ada sejak Allah ini ada, begitu. Nah, kata Imam Al-Ghazali, la yumkinu ayyuhala ala azzihi alal ihdasi wala ala istihalatil hudusu wala ala istihalatil hudusi. La yumkinu itu tidak mungkin ya, ayyuhala ala azzihi, bahwa Allah tidak menciptakan alam itu sejak semula. Itu kata Imam Al-Ghazali tidak mungkin bahwa hal itu bahwa hal itu menunjukkan azihi atau ketidakmampuan Allah ya, ketidakmampuan Allah alal ihdasi di dalam menciptakan alam ini, alam semesta ini. Jadi sekali lagi, ketika alam tidak diciptakan sejak dulu ya, kata Imam Al-Ghazali, ini tidak mungkin ya kita itu mengatakan bahwa alam itu ada belakangan disebabkan oleh azzihi ya, ketidakmampuan atau ketidakmampuan Allah alal ihdasi di dalam menciptakan alam yang hudus, atau wala ala istihalatil hudusu, atau tidak ada kaitannya juga dengan istihalati atau kemustahilan Allah di dalam menciptakan alam sebagai sesuatu yang kudus. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali ya, atau kata Abu Hamid Al-Ghazali, ketika kita tidak tepat di dalam menjawab pertanyaan lima lam yahdusil alamu qabla hudusihi, itu kita akan terjebak kepada pola pikir yang tidak tepat atau rancu. Misalkan begini, Allah itu tidak menciptakan alam sejak semula ya, tetapi alam ini diciptakan belakangan atau hudus, bukan disebabkan oleh la yumkinu ayyuhala ala azzihi alal ihdasi, bukan disebabkan Allah itu azzihi tidak mampu ya, atau ya tidak mampu atau tidak sanggup di dalam mengadakan yang hudus, atau tidak juga disebabkan oleh mustahilnya Allah di dalam menciptakan sesuatu yang kudus. Fa inna zalika, sesungguhnya hal itu, yuaddi, memiliki maksud ila ayan qalibul qadim, artinya bahwa adanya. Nah, ketika kita mengatakan begini, Allah itu menciptakan alam semesta lebih belakangan ya, bukan berarti bahwa Allah itu azihi ya, tidak sanggup membuatnya atau menciptakannya, atau mustahil bagi Allah itu untuk menciptakan sesuatu yang baru ya. Bukan itu ya. Fa inna zalika yuaddi ila ayyam qalibal qadim, karena jika kita memandang bahwa tidak diciptakannya alam itu belakangan, itu akan menjatuhkan kita kepada memandang bahwa yang qadim itu ya, yang qalib itu berubah minal azzi ya, dari ketidaksanggupan, ila qudrati, ke kesanggupan atau kepada kekuasaan atau kepada mampu lah ya. Nah, jadi kalau kita memiliki pandangan, oh kenapa Allah itu tidak menciptakan alam ini sejak dulu atau sejak semula, tidak 13,5 miliar tahun yang lalu, seperti yang dikemukakan di dalam teori Big Bang ya. Ini tidak ada sangkut pautnya bahwa Allah itu memiliki ketidaksanggupan untuk menciptakan alam, dan bukan juga Allah itu memiliki sifat mustahil untuk menciptakan alam. Sebab kalau kita misalkan memiliki pandangan alam ini diciptakan oleh Allah belakangan, tidak dari dulu ya, tidak ketika awal ya, maka kita akan terjatuh ketika ke dalam ini ila ayan qalibal qadimu minal azzi ilal kunroti. Kita akan terjebak kepada seolah-olah bahwa Allah itu memiliki perubahan yang asalnya tidak sanggup menjadi sanggup.
Wal alamu, atau ya wal alamu tentang alam ini ya, minal istihalati ilal imkani, atau dari hal-hal yang mustahil menjadi hal-hal yang imkan atau mungkin. Nah, jadi Imam Al-Ghazali mengemukakan argumentasi kenapa Allah itu menciptakan alam ini belakangan, atau tidak sejak dari dulu lah, atau tidak tidak sewaktu ya, tidak satu waktu dengan adanya merojih atau penentu ya. Penentu itu kan merojih ya, tidak sesuai atau tidak sama dengan waktu atau saat adanya penentu. Nah, kata Imam Al-Ghazali, Allah menciptakan alam ini belakangan karena ya bukan berarti ini menandakan bahwa Allah itu la yumkinu ayyuhalla ala azzihi alal ihdasi wala istihalatil hudusu. Ini bukan berarti bahwa Allah itu tidak sanggup di dalam mengadakan sesuatu yang hudus. Hudus itu berawal ya, atau bermula, atau baru ya, atau tidak ada sangkut pautnya juga dengan mustahilnya Allah di dalam mengadakan sesuatu atau mengadakan alam yang hudus ini. Sebab kalau kita memiliki pandangan sebaliknya ya, seolah-olah Allah itu tidak sanggup ya, tidak sanggup membuat alam ya, atau mustahil Allah itu membuat alam, kita akan terjebak kepada pikiran ini. Fa inna zalika yuaddi ila ayyan qalibal qadimu minal anzi ilal kunroti. Kita akan terjebak seolah-olah Allah itu berubah-ubah ya, dari asalnya anzi, tidak memiliki kemampuan atau kesanggupan, ilal kunroti, menjadi sanggup, wal alami, di dalam menciptakan alam, minal istihalati, dari hal yang mustahil, ilal imkani, menjadi mungkin. Wakilahuma muhalani, dua hal ini pamuhalan ya, pamuhalan itu kan mustahil ya, dua hal ini tentu saja merupakan hal mustahil. Nah, dua hal yang mustahil itu apa? Begini, kata Imam Al-Ghazali ini ya, wala amkanu ayyuqol, kita tidak mungkin mengatakan ya, atau saya tidak mungkin mengatakan, atau kita tidak mungkin mengatakan, lam yakun qablahu gharadun summa tajaddadu gharadun. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa adanya tujuan ya, adanya tujuan, atau lam yakun, tidak ada qablihi, sebelumnya, lam yakun, tidak ada qablahu, sebelumnya, sebelum ini, sebelum alam ini dibuat, gharadun, tujuan, summa tajaddadu gharadun, kemudian datang tujuan yang lain. Maksudnya begini, jadi alam ini dibuat belakangan bukan berarti Allah ini kehilangan tujuan, begitu ya. Bukan berarti Allah tidak memiliki tujuan. Bukan artinya Allah itu seolah-olah membuat alam belakangan itu karena di masa lalu ya, di masa sebelum ada ini Allah tidak memiliki maksud dan tujuan. Itu mesti hati-hati kita ya. Jadi ketika Allah menciptakan alam ini hudus atau alam ini baru ya, bukan berarti bahwa Allah di masa lalu ya, di masa lampau, karena kan Allah itu al-awal ya, yang paling awal, itu bukan artinya tidak memiliki tujuan. Nah, begitu ya. Jadi tetap Allah itu memiliki tujuan. Kemudian wala amkanu ayyuhala ala faqad alatan summa ala wujudiha, sama halnya ketika tidak mungkin mengatakan ya bahwa adanya suatu alat atau suatu instrumen itu datang belakangan. Adanya suatu alat datang belakangan, ini akan menyambung dengan tadi. Adanya suatu alat datang belakangan atau datangnya itu belakangan dengan tidak memiliki tujuan. Ini memang perlu dijabarkan ya. Jadi penjabarannya begini. Jadi sangat mustahil ya, atau sangat tidak mungkin ketika Allah itu belum menciptakan alam di masa lalu ya, di masa lampau, kemudian dikaitkan bahwa
tidak menciptakannya alam itu karena Allah tidak memiliki tujuan. Mungkin begitu ya, tidak akan mungkin begitu. Kemudian setelah Allah menciptakan alam, seolah-olah bahwa Allah itu sudah memiliki tujuan. Nah, kalau di situ ya, kalau seperti itu pikiran kita, maka kita akan terjebak seolah ya bahwa Allah itu terkena oleh sifat berubah. Padahal kalau Allah kan tidak begitu ya. Ente nanti ente kekenaanku sikap atau sifat apa Allah maya tetap begitu. Nah, kata Imam Al-Ghazali ini mesti hati-hati ya. Mesti hati-hati. Lima lam yahdusil alamu qabla hudusuhu. Qabla hudusi. Kenapa sih Allah itu menciptakan alam belakangan ya? Tuh tadi dulu gitu, tadi dulu. Tidak sejak dari dulu. Kata Imam Al-Ghazali, la yumkinu ayyuhala ala azzihi ala ihdasi wala ala istihalatil hudus. Allah menciptakan alam belakangan ini tidak ada kaitannya dengan seolah-olah Allah tidak mampu menciptakan alam di masa lampau begitu ya. Kemudian juga tidak ada kaitannya dengan sikap mustahil atau sifat mustahil Allah di dalam mengadakan alam. Nah, kemudian fa inna zalika yuaddi ila ayyan qalibal qadimu minal azzi ilal kunroti wal alami minal istihalati ilal imkan. Ketika kita memiliki pandangan seolah-olah Allah itu tidak sanggup ya, tidak mampu membuat alam di masa lalu ya, di masa lampau ya. Itu teh kita akan terjebak kepada pikiran seolah Allah itu berubah ya dari yang Azi tidak mampu ilal kunroti menjadi maha kuasa dalam mengadakan alam, atau dari yang semula mustahil itu kan tidak mungkin mampu menciptakan alam menjadi mungkin. Nah, jadi hati-hati kata Imam Al-Ghazali. Dan hal ini wakilahuma muhalan, seperti halnya kita mengatakan dua hal yang sangat mustahil ya. Wala amkanu ayyukol, sangat tidak mungkin ketika kita mengatakan lam yakun qablahu gharadun summa tajaddadu gharadun. Sangat tidak mungkin ya Allah tidak memiliki tujuan di masa lalu, kemudian ketika Allah menciptakan alam seolah-olah Allah baru memiliki tujuan. Nah, begitu ya maksudnya. Wala amkanu ayyuhala ala pakot alata summa ala wujudiha. Sama halnya ketika kita mengatakan sangat tidak mungkin ya munculnya suatu alat ya, munculnya suatu alat kemudian di saat yang di beberapa waktu kemudian muncul lagi hal itu atau menjelmakannya. Nah, jadi memang kita mesti tepat ya kalau kata Imam Al-Ghazali di dalam mengemukakan argumen seolah-olah pertanyaan yang dikemukakan oleh kaum filsuf ini memang memiliki sayap ya atau memiliki cabang yang kalau saja kita salah di dalam di dalam mengeksposisikannya atau kalau di dalam buku kitab ini mengirodukannya atau mengeksposisikannya, maka kita akan salah, akan terjebak kepada keyakinan yang tidak tepat ya, begitu. Kita lanjut. Bal akrabu, tetapi yang lebih dekat ya, yang lebih tepat atau yang lebih dekat, ma yatakhayyalu ayyuqal, ketika kita itu mengatakan atau nonnya hayalan itu kan imaji, tapi di sini ada iya, jadi yatakhayyalu itu mendeskripsikan atau membayangkan lah. Lam yurid wujuduhu qabla zalik. Lam yurid wujuduhu qabla zalik. Tidak ada keinginan ya, tidak ada kehendak untuk mewujudkan alam itu sebelumnya. Nah, jadi yang lebih tepat itu ketika Allah tidak menciptakan alam itu di masa lampau ya, sebelum alam ini diciptakan sekitar 13,5 miliar tahun yang lalu, kata Imam Al-Ghazali, jawaban yang dekat atau yang tepat ya, yaitu lam yurid wujuduhu qabla zalik.
karena memang sebelumnya Allah tidak berkehendak untuk menciptakannya. Nah, ini ada sangkut pautnya nanti dengan kehendak kan. Kehendak karena Allah memiliki sifat irodat kan, kehendak atau ya keinginan lah, bukan, jangan disangkut pautkan dengan ketidakmampuan atau dengan sifat azzi ya. Dengan sifat ketidakmampuan, kemudian ketika Allah menciptakan alam seolah-olah Allah baru mampu ya memperlihatkan kekuasaannya setelah alam ini diciptakan. Tidak begitu ya kata Imam Al-Ghazali. Ini ada sangkut pautnya dengan bal aghrabu ma yatakhayyalu ayyuqala lam yurid wujuduhu qabla zalik. Ketidakadaan alam di masa lalu kemudian Allah menciptakannya, itu justru ada hubungannya dengan lam yurid wujuduhu qabla zalik. Jadi Allah memang tidak berkehendak ketika alam ini belum ada. Nah, setelah alam ini ada, itu adalah atas kehendaknya. Fal yazim, karena ini, fal yazim ayyuqala, maka katakanlah, maka wajib atau mesti ayyuqala dikatakan, hasola wujuduhu li'annahu sara muridan li wujudihi ba'da alam yakun muridan. Adanya, munculnya eksistensi alam ini karena ya sara muridan itu menunjukkan adanya kehendak, liwujudihi di dalam mewujudkannya, ba'da alam yakun muridan setelah Allah ini memiliki kehendak. Nah begitu ya. Jadi adanya alam ini, mohon maaf, adanya alam ini, wujud alam ini, eksistensi alam ini muncul ke atas kehendak Allah, liwujudihi ba'da alam yakun muridan, setelah sebelumnya Allah memang tidak berkehendak untuk menciptakan atau memunculkan atau mewujudkan alam ini. Nah jadi ini memang hebat ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali mesti hati-hati ya ketika kita ditanya kenapa sih Allah itu tidak menciptakan alam ini sejak dulu, tidak 13,5 miliar tahun yang lalu seperti dalam Big Bang. Nah kata Imam Al-Ghazali, hal ini tidak menunjukkan bahwa Allah itu tidak mampu ya. Bukan menunjukkan bahwa Allah itu tidak mampu menciptakan alam sejak dulu. Nah begitu. Atau bukan berarti bahwa ini adalah mustahilnya Allah di dalam mewujudkan sesuatu di masa lampau ya. Di masa sebelum alam ini belum ada begitu. Kemudian kita juga mesti hati-hati di dalam mengatakan ini, bahwa di masa lampau sebelum Allah menciptakan alam itu bukan artinya Allah itu tidak memiliki tujuan. Nah kemudian setelah Allah menciptakan alam, baru seolah-olah Allah itu memiliki tujuan. Tidak begitu. Justru kalau begitu kita akan terjebak atau akan masuk ke dalam pandangan atau kognisi fa inna zalika yuaddi ila ayyan qalibal qadimu minal anzi ilal kunroti, seolah-olah ya kalau kita memiliki pandangan yang tidak tepat ya, seolah-olah Allah itu memiliki sifat yang berubah dari asalnya minal azzi, dari asalnya tidak mampu menjadi al kunrotu, mampu, ila kunroti ya, menjadi mampu atau menjadi maha kuasa lah. Kemudian di dalam menciptakan alam pun jika pandangan kita itu tidak tepat, maka itu akan memunculkan kognisi minal istihalati ilal imkani, dari hal yang mustahil awalnya menjadi mungkin. Nah jadi kan sangat mustahil ya bagi Allah itu untuk tidak sanggup menciptakan alam ini meskipun itu di masa lampau. Lantas kata Imam Al-Ghazali, hal itu ada kaitannya bukan dengan ketidaksanggupan atau dengan mustahilnya Allah dalam menciptakan sesuatu atau menciptakan alam, tetapi kata Imam Al-Ghazali, bal aqrabu ma yatakhayyalu ayyuqala lam yurid wujuduhu qabla zalik. Itu lebih dekat, melainkan lebih dekat ya ketika kita mengimajinasikan atau membayangkan dan mengatakan bahwa belum adanya alam di masa lalu itu ada kaitannya dengan karena Allah memang belum menghendaki, atau lam yurid, tidak menghendaki wujuduhu untuk mewujudkan alam
qabla zalika sebelumnya. Fal yazim maka wajib atau semestinya ayyuqala dikatakan hasola wujudihi munculnya alam ini, munculnya atau mewujudnya eksistensi alam ini, li'annahu sara muridan adalah suatu pertanda adanya kehendak Allah, liwujudihi ba'da alam yakun muridan, dan ketika belum mewujudnya pun ya itu teh memang belum dikehendaki saja atau Allah belum menghendaki. Kan ada dalilnya ya, innama amruhu idza arada ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan menghendakinya hanya dengan mengucapkan kun fayakun. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, fayakunu qad hadasatil irodah, dan hal ini ya menunjukkan bahwa Allah memang di dalam menciptakan alam ini sebagai hal yang hudus, itu teh karena dengan irodahnya, dengan kehendaknya. Nah, jadi ini memang satu alinea yang padat, tetapi ketika kita salah di dalam mengeksposisikan alasan, itu teh akan bertolak belakang atau kontradiktif dengan keyakinan kita. Sekali lagi saya jelaskan ya begini. Ketika ditanya mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan alam ini sejak dulu, tetapi kenapa alam ini justru diciptakan belakangan atau hudus. Nah, kata Imam Al-Ghazali, Allah menciptakan alam ini hudus bukan berarti atau sangat tidak mungkin bahwa Allah itu tidak sanggup untuk menciptakannya atau mengadakannya di masa lampau ya, sebelum alam ini ada, atau tidak ada sangkut pautnya juga dengan kemustahilan Allah di dalam mengadakan. Karena bagi Allah mau di masa lalu ataupun di masa kini atau di masa yang lebih belakangan dalam menciptakan alam, bisa saja, bisa sangat bisa ya begitu. Kemudian ketika kita terjebak seolah-olah Allah itu tidak memiliki kesanggupan ya di dalam menciptakan alam ini sejak dulu, maka kita akan masuk ke dalam perangkap pikiran atau penjara pikiran ya, fa inna zalika yuaddi ila ayyan qalibal qadimu minal azi ilal kunroti, seolah-olah Allah itu berubah ya dari yang tidak sanggup menciptakan alam menjadi kuasa di dalam mengadakannya. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali yang tepat adalah bal aqrabu ma yatakhayyalu ayyuqal. Akan lebih dekat atau lebih tepat jika dikatakan lam yurid wujuduhu qabla zalik. Memang Allah sebelum menciptakan alam ini atau sebelum alam ini ada memang tidak memiliki kehendak saja untuk mewujudkannya. Kemudian fal yazim ayyuqala, maka memang lazim atau wajib lah ya dikatakan hasola wujuduhu munculnya eksistensi alam ini li'annahu sara muridan, ini adalah suatu bentuk atau suatu suatu gambar atau suatu imaji ya bahwa Allah itu memiliki kehendak liwujudihi untuk mewujudkannya ba'da alam yakun muridan, setelah sebelumnya Allah tidak menghendaki untuk menciptakan alam. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, fayakunu qad hadasatil irodah, maka hal ini menunjukkan bahwa hudusnya alam itu ada hubungannya dengan irodah Allah, bukan dengan yang asalnya tidak sanggup mengadakan menjadi sanggup. Tidak ada kaitannya ya. Karena kalau misalnya Allah itu di zaman bahula itu tidak menciptakan alam, kemudian 13,5 miliar tahun lalu menciptakan alam, kalau kita pandangannya dengan masalah mampu dan kekuatan, maka itu menunjukkan bahwa Allah memiliki hal yang tidak tetap ya, atau hal yang tidak bako. Artinya Allah berubah, yang asalnya tidak sanggup menjadi sanggup, padahal tidak begitu. Kata Imam Al-Ghazali, Allah tidak menciptakan alam sejak dulu ya, karena kata Imam Al-Ghazali lam yurid wujuduhu qabla zalik,
tidak ada kehendak untuk mewujudkannya sebelumnya begitu, atau tidak ada keinginan atau tidak ada kehendak Allah untuk menciptakan alam itu sejak dulu begitu. Nah, kemudian kata Imam Al-Ghazali, hal ini juga menunjukkan bahwa hasola wujuduhu li'annahu sorok meridan, bahwa hal ini menunjukkan atau mengimagekan ya bahwa Allah di dalam menciptakan alam ini atau semesta ini atas kehendaknya, kemudian liwujudihi di dalam mewujudkannya, ba'da setelah alam yakun, tidak setelah sebelum menciptakan alam ini, alam yakun meridan, Allah memang belum menghendakinya. Fayakunu qad hadasatil iradah, maka hal ini menunjukkan bahwa Allah di dalam menciptakan alam ini memang atas kehendak atau dengan sifat iradatnya. Nah, begitu ya di alinea tentang tahqiqu wa tahqiqahu ayyuqala, penjelasan atau uraian tentang perkataan para filsuf yang mempertanyakan mengapa Allah tidak menciptakan alam itu sejak dulu tetapi hudus. Nah, oleh Imam Al-Ghazali sudah dijawab dengan penjelasan yang singkat tetapi tepat ya, bahwa Allah menciptakan alam ini hudus atau belakangan memang kehendaknya begitu. Dan yang namanya kehendak Allah itu yang namanya juga Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, jadi para ilmuwan atau para filsuf abad pertengahan memang sudah sedemikian canggih ya di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kata Imam Al-Ghazali, pertanyaan semacam ini akan sangat sulit karena kalau ditanyakan kepada kelompok yang kata Imam Al-Ghazali madu'afa ul ukul atau orang yang lemah akalnya, itu akan mudah menjebak orang yang lemah akal ke dalam salahnya memaparkan dan akan berdampak kepada keyakinan atau akidah ya. Itu kata Imam Al-Ghazali ya, begitu. Jadi meskipun sebetulnya saya yakin lah para filsuf itu tidak bertanya menanyakan masalah ini bukan untuk menguji, kemudian bukan untuk menjatuhkan umat Islam ya, menjatuhkan sesamanya menjadi sesat, bukan, tidak, karena memang landasan yang yang menjadi landasan para filsuf di dalam keilmuan yaitu bertanya kan, dialog. Nah, begitu ya. Namun oleh Imam Al-Ghazali kita dikasih jawaban ya, ketika ada pertanyaan kenapa Allah itu menciptakan alam hudus atau kenapa Allah menciptakan alam ini belakangan sekitar 13,5 miliar tahun yang lalu, maka kata Imam Al-Ghazali jawabannya tidak ada sangkut pautnya bahwa Allah tidak sanggup menciptakan alam saat itu, atau tidak ada sangkut pautnya juga dengan kemustahilan Allah di dalam menciptakan alam di zaman dulu. Dan ini juga tidak ada sangkut pautnya dengan bahwa Allah itu ketika menciptakan alam belakangan seolah-olah Allah itu berubah, yang asalnya minal azzi, asalnya tidak sanggup atau tidak mampu, menjadi ilal kunroti, menjadi maha kuasa. Kan itu sangat mustahil ya kata Imam Al-Ghazali. Kalau Allah itu kan begitu ya, kalau Allah misalkan maha kuasa ya maha kuasa, tidak ada istilah tidak sanggup atau tidak mungkin memiliki sifat azzi ya, atau tidak sanggup atau lemah lah ya, tidak mungkin kan. Allah itu asal tidak menciptakan alam di masa lampau itu bukan menunjukkan Allah tidak mampu, tetapi kata Imam Al-Ghazali lam yurid wujuduhu qabla zalik, memang Allah tidak menghendaki saja ya, tidak menghendaki saja memunculkan atau mewujudkan alam di masa lampau itu. Fal yazim ayyuqal, maka kita sebaiknya mengatakan hasala wujuduhu li'annahu sara muridan, bahwa adanya alam ini, eksistensi alam ini, alam yang hudus ini, kata Imam Al-Ghazali itu
merupakan imaji bahwa Allah itu memang maha berkehendak atau irodah ya, liwujudihi, di dalam mewujudkannya. Ba'da alam yakun miridan, setelah sebelumnya Allah memang belum berkehendak. Fayakunu qad hadasatil irodah. Nah, maka hal ini menunjukkan bahwa adanya alam yang hudus ini, alam yang hudus, alam yang diciptakan belakangan, tidak sejak dari dulu ya, atau kodim, bukan alam kodim. Ini berarti bahwa Allah memang memiliki kehendak untuk menciptakan alam itu. Dan Allah juga memiliki kehendak untuk tidak menciptakan alam itu. Tidak ada sangkut pautnya ketika alam belum ada, berarti Allah seolah-olah tidak memiliki tujuan. Bukan begitu ya. Tetapi kata Imam Al-Ghazali itu adalah atas kehendak Allah, bukan atas ketidaksanggupannya. Kemudian setelah menciptakan alam, seolah-olah Allah menjadi sanggup, bukan begitu, atau menjadi maha kuasa. Nah, saya akan menyebutkan juga ya, zaman dulu itu selain filsuf-filsuf muslim, memang ada juga filsuf yang di abad keempat, sekitar abad keempat, dan para filsuf itu tidak hanya mesti laki-laki kan, bahkan di Alexandria saat ini Mesir ya, di Alexandria itu ada filsuf wanita namanya Hipatia, hidup sekitar abad keempat ya, atau sekitar tahun 3500-an lah, dan meninggal sekitar tahun 410, jadi usianya 60-an lah, 60 tahun, yaitu seorang matematikawan, kemudian juga seorang astronom wanita ya, perempuan ini, perempuan Alexandria bernama Hipatia. Dia itu seorang matematikawan sekaligus juga astronomi. Pandangannya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi tentang emanasi ya. Hal ini memang dilatar belakangi karena Hipatia ada seorang penganut Neoplatonis ya. Neoplatonis kemudian mengadopsi juga gagasan-gagasan Plotinus yang menyebutkan bahwa alam ini ya, alam semesta ini bermula dari yang satu, the one atau hand ya, atau dalam bahasa kita mah Tuhan ya. Nah begitu. Kemudian memang sangat tragis ya bagi filsuf wanita asal Alexandria ini, yaitu Hipatia. Dia meninggal ternyata dibunuh karena saat itu kan gontok-gontokan, kemudian konflik antar geng ya, kelompok ya, atau clash of group ya, atau perpecahan setiap kelompok yang menjadi konflik itu menjadi hal biasa saat itu. Bahkan Hipatia dipandang sebagai pagan ya. Pagan itu artinya penyembah patung lah ya, atau penyembah berhala, atau penyembah totem ya. Itu dianggap pagan ya oleh penganut Kristen fanatik. Jadi dulu juga ada ya penganut Kristen fanatik, dan itu dibunuh Hipatia oleh kelompok itu. Nah, memang begitu ya, di dalam nama nate perjalanan hidup, kehidupan manusia, selalu saja ada kelompok fanatik yang memandang bahwa kebenaran itu tunggal ya, seolah-olah kebenaran itu adalah miliknya. Hipatia pun yang seorang ahli matematika dan itu memiliki warisan keilmuan yang cukup banyak, itu dibunuh, dipateni ya, dibunuh oleh kelompok Kristen fanatik saat itu. Ya, nah jadi memang kelompok fanatik ini lebih ke penafsiran bahwa kebenaran itu tunggal, padahal tidak begitu ya. Nah, munculnya dialektika antara Imam Al-Ghazali dengan para filsuf ini menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak tunggal ya. Mesti terjadi yang namanya dialogis, diskusi, kemudian mesti juga terjadi ada yang namanya dialektika. Supaya apa? Supaya muncul ilmu ya, inti nama pengetahuan, dan kita memiliki argumentasi atau adilatun, argumentasi yang tepat. Sehingga ketika kita ditanya kenapa Allah tidak menciptakan alam ini sejak masa lalu ya,
tidak 13,5 miliar tahun yang lalu. Ini tidak berarti bahwa Allah ini tidak sanggup ya, atau Allah ini tidak mampu menciptakan alam sejak dulu. Kemudian ketika Allah menciptakan alam belakangan, seolah-olah terjadi perubahan yang semula tidak sanggup menjadi mampu atau menjadi maha kuasa. Tidak begitu ya, kata Imam Al-Ghazali. Dan ini tidak ada sangkut pautnya juga dengan istihalati ilal imkan, anu asana mustahil ya, mustahil kemudian menjadi mungkin. Tidak begitu ya. Kan begini ya, Allah kenapa tidak menciptakan alam itu sejak dulu? Itu bukan berarti bahwa Allah mustahil menciptakan ya. Kemudian ketika alam ini ada menjadi mungkin menciptakan. Tidak begitu. Kata Imam Al-Ghazali, lam yurid wujuduhu qabla zalika. Saat itu Allah tidak menghendaki saja ya alam itu muncul atau alam itu mewujud, atau hasola wujuduhu li'annahu sara muridan. Nah, bukti atau ketika alam ini ada ya, ketika alam ini mewujud li'annahu sara muridan, bahwa ini menunjukkan adanya kehendak liwujudihi, di dalam mewujudkannya. Ba'da alam yakun muridan, setelah sebelumnya Allah memang belum menghendaki. Fayakunu qad hadasatil iradata, maka hal ini menunjukkan bahwa adanya alam ini atau alam yang hudus ini adalah bentuk iradatnya Allah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut besok. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf jika penyampaiannya terlalu berbelit-belit lagi ya, karena memang nanti mesti diulang-ulang supaya nanti muncul penyampaian yang lebih tepat dengan apa yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali ini ya. Namun sekali lagi saya memandang bahwa dialektika Imam Al-Ghazali dengan filsuf-filsuf Muslim abad pertengahan ini bukan dimaksudkan untuk saling memunculkan kebenaran tunggal ya, tetapi bahwa kebenaran itu memang dihasilkan oleh suatu diskusi ya, kemudian suatu dialog ya, kemudian dialektika, dan memang tidak ada sekali lagi kebenaran tunggal kalau di dalam dialektika keilmuan ya, karena ilmu makan hubungannya dengan relevan atau tidak ya, nanti juga akan terus berulang ya. Meskipun sampai saat ini pengulangan dialektika seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dengan para filsuf di zaman ini sudah seolah-olah mandek ya. Kita malah melakukan dialektika hal-hal yang siga nasab ya gitu. Nasab walaupun itu keilmuan sebetulnya, cuman kalau Imam Al-Ghazali dengan siapa? Dengan Ibn Rushd itu ketika Imam Al-Ghazali menulis ya, mengomentari para filsuf, pandangan-pandangan filsuf dengan kitab Tahafut al-Falasifah, kemudian sekitar 50 atau 70 tahun kemudian ya, 100 lah, 36 kalau nggak salah, pokoknya rentang waktu 50 sampai 100 tahun kemudian kan dibalas ya, dikomentari kembali oleh Ibn Rushd dengan Tahafut at-Tahafut. Makanya Ibn Rushd diberi julukan The Great Commentator atau sang penafsir ya. Nah, bedanya kita dengan ulama-ulama dulu memang begitu ya. Kalau dulu mah sudah saya bilang berkali-kali menghasilkan kitab ya. Ketika debat itu kalau kita mah biasanya omon-omon saja ya. Kemudian pak kuat-kuat ieu tah nanti pak kuat-kuat beheung ya. Memang begitu mungkin ya alamnya. Jadi memang mesti kita tampi we, dan memang ki alam mah. Dan kalau kita kembali kepada tradisi yang sudah dijalankan oleh pendahulu-pendahulu kita, tidak begitu kan ya, tidak begitu. Saya tadi mengatakan ketika kita dibully pun dulu ya, ketika saya dibully misalkan bebeja we ka aki atau ini, naon dijawabna? Tenang, kalem, sambil ngusapan dada, teu kudu dibalas atau ya keun wae cicing sabar we.
Ayeuna mah moal kitu nya, butuh pasukan sakumaha, teryogi bantosan, tah gitu ayeuna mah. Nah, begitu ya teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kang Wahyu, Kang Deni Wahyu, Wilujeng Wengi. Hatur nuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.